Salam Guru Penggerak. Di modul 1.4 ini tentang budaya positif. Aksi nyata saya berjudul Keyakinan Kelas untuk membangun ekosistem kelas yang positif. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas atau yang disebut dengan kesepakatan kelas. Kalian tentunya pingin toh kelas kita jadi kelas yang baik, kelas yang nyaman. Nah, sekarang kalian tanya, ada yang punya usul? Kelasnya pengen mau kelas yang seperti apa? Cita-citanya pengen kelasnya kayak apa? Bersih, apalagi? Rapi, nyaman. Terus apa lagi? Rukun. Oh, tidak membicarakan orang lain. Oh, nggak ada yang gosip gitu ya. Nah, oleh karena itu kita akan buat keyakinan kelas sesuai dengan cita-cita kalian. Kelas ini pengen seperti apa? Nanti bulan akan membagikan. Setiap anak akan dapat 2. Silakan tuliskan ingin seperti apa kelas kita. Kelas kita mau kelas yang rapi atau kelas yang berantakan atau kelas yang penuh marah-marah misalnya. Mas Yuki mau kelasnya kayak apa? Yang bersih. Oke, nanti setiap anak akan dapat 2. Silahkan dituliskan. Oke? Assalamualaikum anak. Kira-kira tahu nggak ya kenapa kok siang ini Bulan pengen ngajak ngobrol Mbak Bisa sama Mbak Halung? Oh, karena kita terlambat. Tadi terlambat berdua ya. Datang lebih awal kayak Mbak Bisa tadi ya. Memang gak lama tadi terlambat. Wajar. Terlambat itu wajar. Mbak Halung pernah terlambat, Mbak Bisa pernah terlambat, Bulan juga pernah terlambat. Bener kan? Gak apa-apa. Gak cuma Mbak Bisa sama Mbak Halung yang pernah terlambat. Mungkin teman-teman yang lain juga pernah terlambat, ya kan? Nah, sekarang menurutmu kenapa tuh? Kok terlambat kok terus mau diajak Bulan ngobrol itu kenapa? Terlambat perbuatan yang salah. Menurutmu kenapa kok terlambat perbuatan yang salah? Malu sama siapa? Malu. Bagus tuh, malu sama siapa? Karena kamu udah terlambat kan kita uji kelas yang berbeda. Kita masuk kan sudah mulai. Kita malu sama teman-teman. Oh, malu sama teman-teman yang di kelas. Teman-teman udah mulai pelajaran kok kamu baru datang kayak gitu. Nah sekarang
boleh nggak cerita sama Bulan? Sebenarnya itu apa tuh yang terjadi tadi pagi? Kok sampai jam 7 lebih berapa tadi ya, 10 menitan? Mbak Halum baru sampai, Mbak Disa juga sebentar banget sebelumnya baru sampai. Itu sebenarnya apa yang terjadi? Mau siapa dulu yang ngomong? Oke, kenapa Mbak Halum? Kecapean. Kecapean ngapain? Latihan. Latihan apa, Nak? Oh, latihan jadilan. Mau pentas? Oh, kapan pentasnya? Besok minggu ini? Gimana latihannya? Oh, kamu ikut klub jadilan gitu. Terus tadi malam latihan. Sampai jam berapa? 11 malam. Itu baru selesai latihan. Oh, 11 kamu udah sampai rumah. Terus sampai rumah kamu ngapain? Makan, habis makan? Belum makan baru tidur. Oh, jam 11. Berarti jam 12 kan kamu baru tidur. Kira-kira ya. Nah, itu tadi pagi terus gimana? Jam 12 baru tidur. Tadi pagi bangunnya jam 5. Rasamu gimana tadi bangunnya jam 5? Masih ngantuk, malas gitu. Tapi tetap harus sekolah. Itu bagus tuh, semangatnya bagus tuh, tetap harus sekolah. Bagus. Terus berangkat gitu. Jadi gara-gara tadi malam kalau Mbak Disa tadi malam ngapain? Nonton bola sama bapak. Kalau Mbak Halu tadi kan jam 5 bangun, tapi karena rumahnya jauh, harusnya sebelum jam 5 harus sudah bangun ya. Kalau pengen nggak terlambat, bener kan? Kata Mbak Disa kan rumahnya deket. Oh, tadi malam nonton bola sama bapak. Nonton bola, terus sampai jam berapa? Terus bangunnya kesiangan. Jam berapa bangun? Nak? Oh, setengah 6. Bisa setengah 6 kan nggak terlalu siang. Walah, jadi setengah 6 bangun. Soal subuh tidur lagi. Oh alah, saking ngantuknya. Mesti masih pakai ruko. Walah, terus bangun lagi jam berapa? Oh, 7 kurang. Terus gimana? Apa yang kamu lakukan? Habis kamu bangun? Mandi, sarapan, terus berangkat. Tapi ternyata sampai di sekolahan, menurutmu terlambat itu bagian mana yang kamu lakukan? Tapi menurutmu yang salah tuh yang mana? Karena bangunnya telat. Karena tidur lagi habis sholat subuh. Oke, tidur lagi habis sholat subuh. Terus bangunnya telat. Harusnya nggak jam 5 ya. Jam berapa harusnya kamu bangun, Mbak Halu? Biasanya jam habis subuh. Oh, subuh berangkat. Berarti habis subuh tidur lagi. Ya nggak apa-apa, oke. Nah, sobat, sekarang kita akan lihat kembali keyakinan kelas, kesepakatan kelas kita. Inginnya tuh kalau kita belajar, kemarin kita udah ambil kesepakatan gitu ya. Kalau belajar kita harus semangat. Terus apa lagi? Nggak terlambat. Kenapa kalau kok belajar kok harus nggak terlambat? Kenapa? Biar nggak malu. Menurutmu selain malu, nggak ketinggalan pelajaran, ada lagi nggak? Ketinggalan pelajaran, malu sama temennya. Menurutmu kalau kamu terlambat, yang rugi itu Mbak Halu sama Mbak Disa apa teman-temannya juga rugi? Kamu rugi. Menurutmu teman-temanmu rugi nggak? Mungkin iya. Coba kita bayangin, kalau Bulan lagi jelasin nih, terus tiba-tiba kamu masuk, teman-teman lagi ada konsentrasi mendengarkan. Ketika kamu masuk, konsentrasinya teman-teman gimana nih menurutmu? Iya, hilang. Berarti ketika terlambat, yang rugi kalian berdua apa teman-temanmu juga? Iya. Kan teman-temannya juga. Oleh karena itu kita pingin kalau di kelas kita ini disiplin gitu kan, jangan ya terlambat wajar, tapi jangan tiap hari kan gitu. Nah sekarang coba kalau kedepannya
Mbak Halu sama Mbak Dista biar nggak terlambat lagi. Kira-kira apa ya yang bisa Mbak Halu sama Mbak Dista lakukan? Bangun pagi, tidurnya lebih awal, apalagi nggak kecapean. Tapi kalau latihan kan sampai malam memang nggak kecapean ya. Berarti harus apa dong? Nah, harus bisa mengatur waktu. Kalau jam 11 Mbak Halu merasa capek, mungkin apa yang bisa Mbak Halu lakukan biar nggak sampai jam 11? Mbak Halu bisa apa? Nggak bisa. Bisa komunikasi nggak sama teman-temannya yang di sana? Misalnya jam, jangan sampai jam 11, ini kan jam 10. Jadi nanti Mbak Halu jam 11 sudah bisa tidur, bener nggak? Kalau jam 10 kan bisa agak lumayan ya, nggak terlalu malam sekali ya, belum tengah malam soalnya. Mbak Halu kan tidurnya bisa Jam 11 itu sampai diskusi. sampai diskusi. Jam 10 Heeh. yang lain diskusi mau bisa mau pakai baju apa ini nanti. Oh, gitu ya. Oke. Mungkin nanti sarannya Bulan, Mbak Halum bisa komunikasikan biar nanti jam 10 itu juga udah selesai diskusinya, karena Mbak Halum kan ngerasa kecapean tuh jam 11 selesai. Bener dah? Kamu capek nanti lama-lama bisa ngapain habis kalau kecapean terus? Stroke. Mosok stroke. Sakit. Iya, mosok stroke tiba-tiba caci yo stroke. Oh, drop. Ngedrop tak kira. Stroke ora kira stroke ya, ngedrop. Nah, bener katanya Mbak Disa. Lama-lama nanti kamu bisa ngedrop, bisa sakit ya, gitu ya. Kalau Mbak Disa tadi tidurnya mau lebih awal. Kalau mau tidur lebih awal, kira-kira kan bebannya malam. Itu apa yang bisa kamu lakukan kira-kira? Oh, lihat di Gali Ratu. Bisa lihat di YouTube gitu mungkin ya. Ini sama Bapak. Tapi nanti Bapak bilang, "Oh, enggak seru nih, enggak nonton langsung." Gimana? Oh, gitu. Bapak biarin gitu ya. Terus nanti kamu mau izin sama Bapak gitu ya. Oh, Bapak aku mau lihatnya di YouTube. Ya, bagus. Nah, sekarang Bulan percaya nih, besok lain kali Mbak Halu sama Mbak Disa nggak akan terlambat lagi datang ke sekolahnya. Udah tahu nih besok mau seperti apa. Mbak Halu mau juga diskusikan, Mbak Disa bisa bisa lihat di video. Nah, oke. Sekarang mau bikin janji apa nih sama Bulan? Ada nggak yang mau bikin janji nih? Insya Allah Nggak terlambat lagi, doain amin. Karena ternyata terlambat nggak yang rugi nggak cuma kalian, tapi juga teman-teman. Gitu ya. Oke, sekarang boleh pulang. Besok jangan terlambat lagi. Tapi kalau besok boleh nggak masuk sekolah? Iya, besok minggu. Terus hari Senin jangan sampai terlambat lagi ya. Bulan doain sukses ya. Nah, jadilannya Mbak Disa mau nonton jadilannya enggak? Hah? Oh enggak. Kalau jadi tuh malam atau siang? yang sampai sore. Oh, ya udah. Boleh takutnya kalau jadwal malam juga. Nanti kamu sebenarnya jadi terlambat. Ya gitu ya. Tetap semangat. Bisa lain kali diatur waktunya. Tadi katanya Mbak Disa bisa pakai pilihan yang lain. Mbak Halu juga bisa mendiskusikan dengan teman-teman dari satu tim. Terima kasih Mbak Halu dan Mbak Disa. Dan boleh pulang ya, hati-hati. Selamat siang Mas Denis. Mas Denis, apa yang kemarin dilakukan? Kemarin itu loh, pada waktu kita nonton film tentang bencana, ketiduran. Oh, ketiduran. Wajar. Ngantuk tau Mas Denis? Ngantuk tuh wajar. Bulan juga ngantuk. Bener, kalau malam semua teman-temanmu juga begitu. Itu hal yang wajar. Ketiduran itu biasa, ya kan? Tapi boleh nggak cerita? Kok bisa? Kok bisa ketiduran tuh gimana? Cerita. Sepi. Nggak ada yang jadi suasananya itu tenang banget gitu. Terus jadi kamu bikin apa tau yang terjadi apa kok kamu tuh bisa ketiduran tuh gimana ceritanya? Belum wajar enggak kan? Nek menurutmu Mas Denis
melongo, terus suasananya tenang banget sampai Mas Denis jadinya ketiduran. Menurutmu ada nggak yang kamu lakukan itu yang menurutmu tuh nggak bener? Ada nggak? Oh, oke, enggak yang kamu lakuin yang menurutmu nggak bener tuh yang mana? Tidur. Pas nonton film. Oh, pas pelajaran nonton film, kamu ketiduran. Nah, itu menurutmu salah. Coba kita ingat-ingat lagi. Kita kan pernah buat kesepakatan nih. Kita pernah buat keyakinan guys. Pinginnya kalau lagi belajar tuh anak-anak harusnya gimana? Saat giliran Oh, ternyata. Dia tanya boleh nggak? Tanya boleh. Tidur? Oh, oke. Berarti yang kamu lakuin itu menurutmu sama nggak dengan keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita? Boleh nggak? Harusnya nggak boleh. Nah sekarang kalau misalnya Bunda mau tanya, kalau menurutmu karena hal itu kan nggak boleh tuh tidur saat pelajaran, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hal itu? Besok lain kali gitu, kamu mau seperti apa nih? Mau tidur terus? Tidak. Terus gimana? semangat. Oh, terus semangat. Gimana caranya biar kamu semangat belajarnya? Nah, ini tahu benar. Biar kamu semangat. Kamu tuh harus belajar semangat tuh kalau ngapain? Nah, benar tanya. Iya, belajarnya gimana biar kamu semangat? Iya, memperhatikan. Nah, kamu biar, oh aku tuh senang belajar dengan cara ini gitu tuh gimana? Kamu senangnya belajar dengan apa? Biasa, kok biasa gitu ya? Kok malu kenapa? Nggak apa-apa. Coba apa kamu senang belajarnya gimana? Kalau kita belajar itu, kamu paling senang kalau kita ngapain? Jadi kalau nonton film nggak suka, nonton video nggak suka. Oh suka, ya, tapi pada waktu itu kamu tidur karena saking capeknya, ngantuknya gitu ya. Berarti besok lain kali kamu biar nggak ngantuk, apa yang akan kamu lakukan? Tidur malam. Nggak tidur malam. Tidur malam tuh wajar nggak? Tapi kalau tidur terlalu malam besoknya sekolah gimana menurutmu? Iya, tidur di kelas. Itu yang rugi Mas Denis apa Bu Bulan? Iya, Mas Denis gak tahu pada waktu itu kan pernah dengar ya lihat angin puting beliung Mas Denis bilang enggak pernah kapan? Iya kan? Teman-temannya udah tahu semua tuh yang angin hurricane. Enggak tahu? Mas Denis gara-gara tidur terus jadi nggak tahu tuh angin hurricane kayak gimana. Pengen tahu nggak sebenarnya angin hurricane kayak apa? Pingin kan? Nah, jadi sekarang kalau boleh buat ini deh, buat Mas Denis mau janji apa nih sama Bu Bulan ke depannya? Mau apa? Lebih baik. Terus apa lagi? Mau tidur malam-malam lagi? Ya. Terus kalau mau tidur jam berapa deh? Berarti jam 9. Bener lah ya, jam 9 duduk, jangan lupa sholat dulu biar besok pagi bangunnya pagi. Tuh, enggak ngantuk gitu. Mau diulangin lagi Mas Denis? Biar nanti Mas Denis juga tahu apa yang sebenarnya dipelajari sama teman-teman yang lain. Kalau tidur tahu belum? Oh, ya kan? Nah, gitu ya Mas Denis ya. Oke, makasih Mas Denis sudah mau mengakui kesalahannya. Besok lain kali akan diulangi. Tidak, buat doain semoga nanti malam jam 9 tidur. Enggak deh, kan besok hari Minggu ya, boleh kalau mau tidur agak malam karena besok hari libur. Tapi kalau hari Minggu boleh nggak tidur malam-malam? Hari Minggu loh, kenapa? Seninnya Iya bener, karena Seninnya sekolah. Gitu ya Mas Denis, sampai ketemu lagi, terima kasih.
tetapi dari Sleman. Tambah teman ya. Wah, nah itu mimin itu. Betul. Besok pada waktu penutupan pasti akan ketemu nih dengan Bu Rati. Nah, Mbak Rati, ini Mbak Eni dan Mbak Marwanti ini CGP dari Bantul. Barengan jenengan. Ya. Dari Polda, Bunda. Ya. Kalau Pak Septian ini, Bapak Ibu-ibu, Mbak-mbak deh, Mbak-mbak ya. Ini Pak Septian ini calon. Mau daftar yang sekarang. Insya Allah kita doain, ya. Amin. Pak Septian ini boleh nanya nih sama Bu Tri Marwanti, bahwa sama Bu Eni sama Bu Rate gimana caranya. Setia ini teman saya. Kalau Bu Neni ini juga sama. Dapat sertifikat guru penggerak tetapi melewati PGP karena sekarang sedang PLPG. Apa sih namanya PPG ya sekarang ya? PPG. Oke, sekejap ya, Bapak Ibu. Nunggu 10 gitu baru nanti saya ganti. Mbak Rateh boleh loh itu dioper-oper ke sini. Iya. Habis nganter anak-anaknya sudah pulang sama ibu-ibunya. Terus sebelum kembali ke sekolah. Ya, sip. Bu Eni sama Bu Marwanti kalau mau bakso juga boleh loh. Itu mimin itu loh, Bu Ratih itu loh. Wah, Jan, gimana ini tanggung jawab loh? Iya ini kayaknya ya, Mama Jan. Alhamdulillah, insya Allah hari Senin, Bunda. Gimana, Bu? Insya Allah hari Senin, semangat puasa. Oh, ya Allah, Mbak Rate mingin-mingini loh ini. Boten kepengen sudah niat bismillah. Ini ada Bu Nisem juga. Ya, terima kasih Pak Septian. Nanti Pak Septian ini malah jadi banyak temannya nih Pak Septian. Nanti kalau mau berbagi gimana caranya biar lolos. Nah, ini ibu-ibu yang di sini tuh udah lolos semuanya. Bu Eni, Bu Tri Marwanti, Bu Win, Bu Rati, nah, Bu Neni juga, Bu Arum ini teman saya satu gugus. Bu Nisem, Bapak Ibu ini Ibu kepala sekolah yang insya Allah nanti sebentar lagi jadi pengawas loh. Selamat luar biasa. Kalau Gus Eko ini, Pak Eko yang baru saja bergabung ini teman saya satu sekolahan ini. Baik, ibu-ibu, ini sudah 11 orang, boleh buka sebentar Bu Nisa, Bu Win, Asulis, Bu Rate sambil makan bakso juga boleh loh. Mau difoto nih, Pak Eko boleh dong, Mbak Arum, Pak. Ya, Bu Neni, terima kasih Bu Neni. Wah, terima kasih Bapak Ibu. Ya, gaya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oh, bentar. Malah ada yang mau masuk. Oh, alhamdulillah. 1, 2, 3. Ada seseorang di sana. Ya, nih. Oke, matur nuwun Bapak Ibu. Agar nanti selesai karena saya tahu Bu Nisem ini juga sambil nyambi, Pak Eko ini juga banyak, Bu Arum juga sibuk, Pak Sulis sibuk, Bu Neni sibuk, semuanya sibuk, Bu Tri Marwanti sibuk, Bu Eni sibuk, semuanya sibuk. Ini saya belum kenal ini Bu Saka Marni. Selamat siang Ibu, terima kasih. Wah, baik. Temannya Bu Rati, ya. Calon kepala sekolah juga ini. Berarti ya Mbak Rati ya. Sayangnya Bu Marni nggak diajakin Bu Rati makan bakso. Kalau Pak Eko sama saya sebentar lagi makan bakso. Mohon maaf nggih. Baik ibu-ibu, terima kasih Bu Nuryani, Bu Sasa sudah hadir juga, matur nuwun. Kita buka Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun saestu sudah bisa hadir. Ya, terima kasih sudah bisa hadir di pagi siang hari ini gitu ya. Kalau dibilang pagi kok ya nggak pagi banget, dibilang siang kok ya nggak siang banget karena Bu Eni ini masih senang sekali, masih sarapannya tuh masih banyak gitu ya Bu Win. Sisa-sisa sarapan. Sarapan. Baik ibu-ibu, di siang hari ini saya ingin berbagi sedikit tentang budaya positif.
Dan nantinya ibu-ibu nanti bisa untuk sebagai referensi bagaimana nanti untuk membagikan hal ini kepada teman-temannya. Nah, saya izin berbagi, Bu Marni itu kayak sedang ada di sebuah tempat yang bagus sekali karena ada pegunungan, ada macam-macam. Terima kasih Bu Win, aku nuwun loh Bu Win. Nah, Tapi itu sudah malam-malam Bunda kayaknya beda alam. Apa? kita. Gimana Bu Bulan ini kok laptop saya yang error. baik, bagus sekali ya. Ya, kayak Bu Marni ini alamnya alam ini ya Eropa mungkin ya. Nah, jadi beda. Kalau di sini masih siang. Nge, ibu-ibu saya izin untuk berbagi layar. Nah, ini ada satu teman kita, Ibu Pak Vitus yang nanti malam juga akan ketemu gitu ya. Oke, saya izin berbagi. Wah, ini Pak Vitus tetap ada di luar angkasa. Oke, belum kembali Pak Vitus dari luar angkasa. Oke, baik di sana Pak Vitus ya. Iya. Baik Bapak Ibu, saya ingin izin untuk berbagi sedikit tentang apa yang dinamakan dengan budaya positif. Mungkin Bu Tri Marwanti, Bu Eni, Bu Rati, Bu Marni, Bu Nuryani, Bu Sasa, Bu Win, dan Pak Vitus sudah banyak gitu ya. Nanti ini mungkin hal baru untuk Bu Arum, Bu Nisem, Bu Sulis, Bu Neni, Pak Septian, Pak Eko, yang nantinya ketika nanti akan digunakan di dalam sekolah ini insya Allah akan memberikan dampak yang baik begitu. Saya izin untuk berbagi layar Bapak Ibu sebentar. Nah, sini Bapak Ibu. Oke. Nah, sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Kita akan berbicara tentang budaya positif. Tentunya ini adalah modul yang cukup menantang ketika Bapak Ibu berada di guru penggerak. Karena modul ini banyak isinya begitu. Bu Neni, Pak Eko, Bu Nisem, yang belum tahu Bu Arum, Pak Sulis, Bu Marni ini kayaknya semakin kurus karena itu. Bu Ratih ini kayaknya makan bakso karena budaya positif. Saking banyaknya gitu ya, banyak sekali bener katanya. Sudah banyak kegiatan sehingga lupa makan. Bisa begitu, oke. Baik Bapak Ibu, tentang budaya positif ini ada satu kata di dalam budaya positif ini yang menurut saya sangat menarik, yaitu disiplin positif ini dapat membentuk budaya positif. Jadi dimulai dari disiplin. Dan budaya positif ini Bapak Ibu dapat membantu pembentukan karakter siswa dan visi misi sekolah. Jadi bagi Bapak Ibu ini yang calon kepala sekolah, Bu Nisem calon pengawas dan mungkin nanti jadi kepala dinas ya Bu Nisem ya. Wah, keren banget ya Bu Nisem. Bu Rismi, terima kasih sudah hadir. Nah, budaya positifnya baik sekali. Bagaimana kita akan melakukan budaya positif ini untuk anak-anak kita, untuk guru-guru kita. Kalau kita sebagai kepala sekolah, ini bagus sekali loh. Kita bisa terapkan ini untuk anak-anak kita, untuk guru-guru kita. Nah, ada satu kata nih Bapak Ibu. Guru atau kepala sekolah boleh deh. Guru dapat mengontrol murid. Kepala sekolah dapat mengontrol guru. Saya ingin mendengar pendapat Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan kalimat ini? Guru dapat mengontrol murid. Bu Nisem kepala sekolah nih bisa mengontrol guru. Nah, saya ingin tahu dari Bu Nisem dulu nih. Bu Nisem kan Bu kepala sekolah. Gimana Bu Nisem? Kalau guru dapat mengontrol murid, saya sepanjang saya jadi guru, insya Allah ini di sini mengontrol dalam bentuk tanda kutip positif ya. Sepanjang kita menjadi teman bagi mereka, kita bisa mengontrol. Tapi kalau mengatur tidak bisa. Mengontrol itu bisa melihat dan apabila akan ada penyimpangan kita membelokkan supaya tidak menyimpang, mengantisipasi supaya tidak menyimpang. Jadi bisa mengontrol dengan kasih sayang atau dengan kita berada di dalamnya. Oke, ini pendapat Bu kepala sekolah. Kalau kepala sekolah saya ganti Bu, kepala sekolah dapat mengontrol guru. Nah, gimana Bu Nisem? Setuju nggak Bu Nisem? Ini saya sedang belajar. Mudah-mudahan dengan metode yang saya terapkan bisa seperti itu dan alhamdulillah saya tidak memaksakan tapi sudah mulai bergerak dengan cara memberi
toladan. Jadi kita tidak mengatur, tidak ini itu tidak, tapi kita belajar di dalamnya, memberi contoh serta berusaha mengedukasi secara tidak kelihatan. Jadi tidak kelihatan istilahnya, sehingga kita bisa menjadi sahabat mereka. Karena Oke. ketika jadi Kata sahabat, ketika kita jadi sahabat, suara kita didengar. Tapi ketika jadi atasan, suara kita tidak didengar karena pasti berbentuk aturan-aturan. Wah, kata kuncinya muncul nih dari Bu Nisem. Keren ya, Bu Manis udah tepuk tangan ya. Betul. Bu Nisem ini belum ikut PGP sudah tahu maknanya gitu ya. Artinya ada kata teman tadi. Tidak mengatur gitu ya, tetapi kalau dari atasan namanya peraturan gitu. Ini keren banget. Nah, saya ingin dengar nih dari ibu-ibu yang lain. Adakah yang mau berpendapat mengontrol murid? Oh, boleh Bu Sasa. Silakan Bu Sasa. Kalau kami, betul apa yang disampaikan Ibu Nisem tadi, bahwa memang sebagai kepala sekolah itu harus bisa asah, asih, dan asuh. Itu kata kuncinya memang. Karena betul ketika sebagai kepala sekolah kemudian selalu menerapkan aturan-aturan harus begini, meskipun memang kita diatur gitu. Cuman caranya saja yang kita harus bisa asih, asuh, asah gitu ya. Jadi kok bentuk komunikasinya saja yang kita harus pandai-pandai membuat kalimat itu menjadi enak, indah, menyeduler seperti itu. Karena di sekolah kami yang ketika itu diterapkan dengan ketat aturan-aturan, kadang-kadang aturan itu menjadi top down, kemudian apa-apa kemudian dengan dalih aturan, kemudian untuk menghalalkan banyak hal yang sebenarnya tidak ada relevansinya, itu akan timbul gejolak. Dan gejolaknya akhirnya menjadikan konflik-konflik yang kurang positif begitu. Kalau guru misalnya sebagai pengontrol siswa, itu juga barangkali bisa sama ya diterapkan, hanya cara kita ajar. Intinya personal communication yang bagus, baik terhadap siswa ataupun kepala sekolah terhadap guru. Begitu menurut saya, Bu. Terima kasih. Keren banget Bu Sasa. Wah, keren banget Bu Nisem. Bu Sasa ini guru SMK. Wah, kita jadi banyak belajar dari sini. Banyak tidak ini dari iya, dari guru TK, Bu Win, Bu Eni, Bu Maranti, Bu Nuriani, Bu Pur, wah ini Bu Anti, wah ini. Jadi banyak sekali ya. Keren-keren. Bu Eni, silakan Bu Eni. Ya, terima kasih. Tadi Bu Nisem dan Bu Sri hebat sekali, nggih. Kalau yang saya pahami kemarin itu tentang mengontrol diri ya Bunda ya. Maksudnya itu sepertinya diri kita yang bisa mengontrol gitu, nggih. Nah, ketika kita bisa dikontrol itu karena kita mengizinkan untuk dikontrol, begitu. Kalau nanti mungkin bisa lebih dijelaskan lagi, karena setahu saya itu yang bisa mengontrol itu hanya diri kita sendiri, dan ketika kita itu bisa dikontrol karena kita memang mengizinkan diri kita untuk dikontrol orang lain. Begitu, mohon dijelaskan juga, mungkin masih mengambang. Oke, baik ini. Ada lagi, monggo silakan. Adakah? Monggo Putri. Iya. Saya setuju sekali ketika sebagai kepala sekolah dengan guru dan sebagai kepala guru dengan murid ya Bu tadi, atau kepala sekolah dengan murid. Nah, itu sebagai teman, karena dengan sebagai teman, sebagai bawahan, kita itu tidak merasa diatur, tetapi secara tidak langsung ya, kita akan mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh sekolah. Seperti itu kalau saya sebagai bawahannya ya. Kemudian guru dengan murid itu kalau kita memposisikan di depan anak khususnya TK itu sebagai teman, anak itu akan merasa dekat dengan kita. Jadi mereka itu tidak canggung, itu Bu Guru, dan mereka takut tidak. Tapi mereka itu kedudukan saya dan anak-anak itu akan sama di tengah-tengah, di kelas terutama. Matur nuwun. Matur nuwun Bu Tri, keren-keren. Nanti saya rungkem di belakang. Bu Win, monggo silakan. Terima kasih Bulan. Ini kalau
pandangan saya ya tadi sebagai seorang kepala sekolah, walaupun saya sebagai seorang guru ya Bu, cuma berargumen saja. Itu betul yang dikatakan teman-teman tadi sebagai teman, tapi ada kalanya kalau kita itu sebagai kepala sekolah, kita juga harus menerapkan sistem kontrol manajer ya Bu. Karena yang namanya suatu sekolah itu jelas mempunyai visi, di mana seorang kepala sekolah kan harus menyatukan apa ya Bu, pendapat untuk mencapai suatu visi yang sudah kita tetapkan secara kesepakatan. Jadi sebagai teman juga harus sebagai seorang manajer. Itu kalau saya loh Bu. Monggo yang lain monggo nambahi. Matur nuwun Bu Wulan. Sami-sami Bu Win, keren. Saya rangkum sebentar. Nanti habis ini Bu Anti sama Bu Nur ya. Nah, kalau tadi dari Bu Nisem harus bisa jadi teman. Kalau tadi Bu Sasa mengatakan jadi kepala sekolah berarti harus bisa asuh begitu. Kalau Bu Eni harusnya yang bisa ngontrol tuh diri kita kepada kita sendiri gitu. Kita nggak bisa kontrol orang lain. Tentu bagaimana? Kalau Bu Tri Marwan tadi mengatakan kalau di TK begini, artinya bisa saya simpulkan kalau berbeda jenjang artinya beda perlakuan nih. Kalau Bu Win mengatakan, nah kalau kepala sekolah tuh juga harus punya namanya kontrol manager. Sebenarnya kata-katanya muncul semua ini Bapak Ibu. Keren. Bagus nih. Monggo silakan Bu Anti dan Bu Nuryani. Silakan Bu Anti dulu. Monggo. Oke, terima kasih Bu Wulan. Teman-teman maaf tadi bergabungnya agak telat. Apa? Monggo Bu. Iya, tadi agak telat. Jadi ini kalau menurut saya pribadi itu tentang untuk kepala sekolah, saya lebih condong setuju dengan Bu Win. Karena kalau sebagai seorang pemimpin itu memang kita juga harus bisa menjadi seorang teman, tapi kita juga yang namanya pemimpin itu tetap ada ketegasan tersendiri. Karena nanti kalau jadi seorang pemimpin terus tidak ada suatu ketegasan kepada bawahannya, nanti tidak akan terwujud suatu visi yang kita cita-citakan seperti itu. Tapi di sini dengan kata lain, meskipun ada atasan dan bawahan itu tidak terlalu kita tonjolkan. Di sini kita semuanya adalah rekan. Jadi ya rekan kerja, nggak ada batasan antara atasan dan bawahan, tetapi di situ tetap ada peraturan-peraturan yang harus kita ikuti di situ karena sebagai kepala sekolah tetap ada yang kita tetap harus ada ketegasan terkait dengan guru-guru. Kemudian untuk guru yang kalau di TK itu guru itu kalau sama murid itu kebanyakan sebagai teman Ibu. Sebagai teman meskipun juga di situ kita juga tetap menerapkan sebagai seorang guru yang ada aturan-aturannya yang harus di situ ada seperti keyakinan kelas yang memang harus disepakati bersama, tapi di situ tidak kita tonjolkan kita seorang guru dan ini dengan kata-kata yang halus, dengan kata-kata yang lebih menarik. Jadi kita harus mempunyai strategi-strategi supaya anak-anak itu tetap bahagia dengan kita, senang untuk dalam pembelajaran, tetapi tetap juga mentaati peraturan. Mungkin seperti itu, Ibu. Terima kasih. Wah, jadi rangkumin semua ini sama Bu Andi. Bagaimana tadi menjadi teman, bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana menjadi teman yang menjadi pemimpin yang menjadi rekan gitu. Kalau saya tadi tangkap dari Bu Andi, keren. Karena setiap guru tidak harus kepala sekolah, Bapak Ibu. Guru itu juga namanya pemimpin pembelajaran. Kita seorang pemimpin. Guru adalah seorang pemimpin. Oke, silakan Bu Nurani. Terima kasih Bu Andi. Monggo silakan Bu Nur. Terima kasih Bu Wulan. Kalau saya ingin menanggapi yang apakah guru dapat mengontrol murid? Kalau menurut pendapat saya sebagai seorang guru kita itu harus saya ingin menambahkan penyanyi Bu Eni tadi yang bisa mengontrol diri kita itu hanya ya diri kita. Tapi nanti untuk menghadapi murid kita akan kembali ke keyakinan kelas, kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama-sama dari awal. Jadi untuk mengontrolnya kalau saya seperti itu. Terus sebagai guru kita juga punya beberapa posisi kontrol. Jadi kita tidak bisa hanya
menerapkan posisi kontrol sebagai teman saja, sebagai apalagi sebagai penghubung. Kalau saya sebagai guru TK ini yang sering saya lakukan sementara ini sebagai teman dan pemantau, Bun. Untuk sebagai manajer kayaknya belum. Ya. Terus untuk sebagai misal besok saya sebagai kepala sekolah, posisi sebagai kepala sekolah itu tetap kita memakai beberapa posisi kontrol. Kita sesuaikan dengan apa yang kita hadapi. Sebagai kepala sekolah bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, tapi tujuan yang paling akhir itu kita harus bisa sebagai manajer kalau yang kepala sekolah, Bun. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini sebenarnya udah kumlot semua berarti ya, sudah lulus semuanya, keren-keren. Sampai tadi ada yang chat ini, wah ini kepala sekolah semua kayaknya gitu, teman saya ada yang ya. Saya gimana gitu kok, ini kepala sekolah semua ya. Bapak Ibu betul, di sini bukan kepala sekolah, tapi kita adalah seorang pemimpin. Bu Nisem nih yang kepala sekolah, Bu Sasa, Bu Win itu juga kepala sekolahnya, banyak nih calon-calon kepala sekolah, Mak Rateh juga ya. Nah, Bapak Ibu betul sekali, saya setuju tadi semuanya saya setuju. Bu Win loh, oh ya Bu Win tuh khas, bener kan Bu Win ya tadi yang Oke. Itu anu ya Bu, Bu kepala, sanes kepala. Bu Win loh. Ya, betul. Jadi kita harus bisa jadi teman, jadi rekan, jadi apapun. Jadi pemantau, tadi kalau Bu Riani. Artinya kita bisa memposisikan diri kita. Saya sependapat Bapak Ibu. Guru dapat mengontrol murid, setujukah? Sebenarnya ini kalau saya boleh katakan, ini adalah sebuah teori ilusi. Bahwa guru itu bisa mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Itu bukan gitu. Itu tidak benar sepenuhnya. Tadi jadi saya sependapat ini semuanya. Bu Nisem tadi juga mengatakan demikian. Jadi bukan mengontrol, tetapi bagaimana membimbing, menuntun. Dan itu sesuai dengan filosofinya KHD. Bahwa sebuah penguatan positif itu akan bermanfaat. Artinya penghargaan itu bermanfaat. Dan itu adalah sebuah ilusi bohong gitu. Jadi fiktif gitu Bu kalau saya katakan. Atau boleh dikatakan ini bersifatnya sementara. Ada juga bahwa mengatakan kritik atau membuat seseorang tuh merasa bersalah atau malu, itu bisa menguatkan karakter, bisa membuat karakter. Kan ada yang mengatakan, wah dulu anak saya tuh, murid saya tuh tak marah-marahin, tak saya iniin gitu. Terus akhirnya dia sekarang bisa loh jadi orang hebat. Itu ilusi. Karena sebenarnya bukan karena hal itu gitu. Bukan dengan cara kita mempermalukannya, bukan cara dengan kita merendahkannya, kan begitu. Lalu ilusi yang terakhir adalah orang-orang dewasa itu bisa mengontrol atau punya hak untuk memaksa. Kan guru ini orang dewasa. Anak-anak itu masih kecil gitu ya. Dan kita tuh punya hak untuk memaksa mereka. Padahal itu adalah sebuah ilusi Bapak Ibu. Jadi ketika itu bisa dilakukan lalu itu memberi efeknya itu tidak akan bisa bertahan lama. Karena itu adalah sebuah ilusi. Ini sebenarnya tadi yang dikatakan oleh Bapak Ibu. Jadi saya tidak mengontrol, tetapi bagaimana membuat kata-kata ini menjadi, maka tadi dikatakan Bu Sasa ya asah, asih, asuh. Keren. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, ketika kita berbicara tentang kontrol, kita ingat ada dua teori gitu ya Bapak Ibu, namanya stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon ini kan menganggap bahwa setiap orang itu tuh punya kebutuhan yang sama gitu. Realitasnya tuh kita punya kebutuhan yang sama. Dan setiap orang itu melihat hal yang sama. Padahal seharusnya setiap orang itu punya pandangan yang berbeda. Kalau setiap orang punya pandangan yang sama, nanti cuma Bu Eni aja yang punya suami. Yang lainnya nggak punya suami. Lihat toh, lawang nek cantik itu kayak Bu Eni, saya, yang lainnya nggak bisa dapat suami kan gitu. Pak Sulis nggak bisa dapat istri, yang istrinya tuh cuma melihat yang bagus tuh yang seperti apa, kan beda. Karena setiap orang tuh punya pandangan yang relatif atau pandangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu muncul yang namanya teori kontrol. Setiap perilaku yang muncul itu punya tujuan. Nggak melulu itu tuh ketika saya stimulus terus dia itu merespon. Jadi dia bukan refleks. Nah, karena ketika kita berbicara tentang stimulus respon Bapak Ibu, di uji cobanya stimulus respon itu yang diuji coba adalah anjing.
dan kucing. Kan gitu. Jadi di teorinya stimulus respon ketika bunyi bel gitu. Jadi anjingnya tuh dibiasakan. Kan kita tidak seperti itu. Ya kan, tidak langsung kena bel gitu. Kalau denger bel sekali dia nggak mendekat, tapi ketika denger bel terus dikasih daging, oh dia mendekat. Denger bel lagi dikasih daging, dibiasakan seperti itu. Akhirnya ketika dia denger bel, dia taunya dia akan dapat daging, kan begitu. Nah, ini di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol kita tuh sebenarnya nggak bisa. Kita hanya bisa ngontrol diri kita. Tadi Bu Eni katakan, karena kita itu beda dengan anjing, dengan kucing, kan begitu. Kita punya sesuatu yang berbeda. Kita nggak ingin berpikir bahwa, oh saya menang, orang lain kalah. Tidak. Tetapi kita berpikirnya bagaimana saya menang dan teman saya juga menang. Namanya win-win solution, kan gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Ketika kita berbicara tentang teori kontrol, kita akan menghormati orang lain. Tadi namanya win-win solution. Oleh karena itu, muncullah yang namanya nilai-nilai kebajikan. Banyak di sini saya sebutkan, tidak perlu saya bacakan, banyak sekali gitu ya. Sabar, percaya diri, rasa hormat, tanggung jawab, integritas, begitu. Nah, nilai-nilai kebajikan ini di dalam kurikulum Merdeka kita lihat di dalam profil pelajar Pancasila. Sudah ngelotok karena sudah bikin e-rapot semua kan ya. Kurikulum Merdeka. Bu Eni senyum-senyum karena sudah. Bu Marni ini kayak sudah sambil ini ya e-rapot. Bu Nisem juga sedang sosialisasi e-rapot nih. Karena di dalam kurikulum Merdeka ada namanya profil pelajar Pancasila. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bahwa itu adalah hal-hal yang baik gitu Bapak Ibu. Itu hal baik. Itu hal yang bisa membuat hubungan menang-menang tadi itu. Saya tidak ingin melihat orang lain itu terluka, kan begitu. Nah, kenapa bisa muncul nilai-nilai kebajikan ini? Karena pada dasarnya setiap orang itu punya kebutuhan dasar. Nah, ini tadi hubungannya. Jadi dimulai dari tadi Bapak Ibu. Dimulai kalau kita tuh bisa mengontrol, sebenarnya bukan mengontrol, tetapi tadi itu mengasah, mengasuh gitu ya, terus menjadi manajer. Posisi kontrol tadi Bu Nuriani udah udah hebat tuh Katam tuh, nanti kalau post-tes hebat itu 900 nanti nilainya dari 1000. Ya, keren banget Bu Eni, Bu Nuriani. Dari teori kontrol itu muncullah yang namanya kita harus menghormati orang lain, muncul nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini muncul karena setiap manusia ini punya kebutuhan dasar 5. Penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan yang paling besar yaitu bertahan hidup. Nah, sekarang saya ingin tanya Bapak Ibu, ketika kita melakukan kebutuhan, kita punya kebutuhan tentang bertahan hidup. Pastinya ada motivasi yang membelakangi kita bisa bertahan hidup. Nah, sekarang saya ini punya sebuah cerita nih. Menurut Bapak Ibu, motivasi apa yang melatar belakangi ini? Jadi ini kejadiannya, ini ada yang besar itu namanya Mas Niam. Mas Niam ini membantu adik-adik kelas 1 mencampur tepung gaplek karena takut dimarahi gurunya. Nah, takut dimarahi. Menurut Bapak Ibu, motivasi apa yang melatari belakangi Mas Niam ini? Empati, Bu. Empati. Motivasinya empati, Bu Marwani. Oke, Bu Marwani. Dia takut dimarahin gurunya loh, Bu Marwani. Apa Bu Nisi? Kalau yang membantu saya kira kasih sayang. Karena nanti kalau adik kelas kita belepotan nanti dimarahi bu gurunya. Oke, ya, dia Bu Nuriani betul napa-napa. Oke, jadi kasih sayang gitu, karena dia membantu gitu ya. Bu Nuriani tadi mengatakan dia takut dimarahi atau takut mendapat hukuman gitu, kalau boleh saya katakan. Oke, baik. Kalau yang ini, ternyata Mas Niam itu membantu adik-adik kelas 1 untuk mencampur tepung gaplek itu karena pingin dapat bintang kebaikan. Kalau di Rejandani itu ada namanya bintang kebaikan. Nah, kalau yang ini, kan kita nggak tahu ya hatinya seseorang gitu. Kalau tadi takut dimarahi gurunya, gitu. Yang sekarang ini menginginkan bintang kebaikan. Berarti apa motivasi yang melatar belakangi Mas Niam ini? Penghargaan. Mendapatkan penghargaan. Mendapat penghargaan. Wah, keren, mendapat penghargaan. Diakui gitu ya. Kalau tadi kita hubungkan dengan kebutuhan dasar manusia, berarti yang itu boleh kesenangan, boleh penguasaan. Kalau yang tadi ini
ini takut dimarahi mungkin bisa dimasukkan ke tadi Bu Nisa mengatakan ke kasih sayang, bisa juga ke bertahan hidup karena nggak mau dihukum gitu ya. Oke, kalau yang ini Bapak Ibu. Nah, Mas Niam ini ternyata membantu adik-adiknya kelas 1 untuk mencampur tepung gaplek itu karena merasa adik-adik kelas 1 ini masih membutuhkan bantuan untuk mencampurnya karena takut belepotan tadi katanya Bu Nisem. Beda nggak Bapak Ibu antara satu yang pertama ini takut dimarahi, menginginkan bintang kebaikan, sama karena merasa bahwa adik-adiknya ini butuh bantuan. Menurut Bapak Ibu, yang paling menurutnya ya, yang paling benar nih motivasi yang mana nih? Paling benar ini yang posisi yang mana nih? Yang ketiga. Yang ketiga Bu. Karena motivasi intrinsik toh Bu. Karena kan motivasi yang dari intrinsik dari dalam dirinya Mas Niam untuk membantu adik-adik kelas. Kalau penghargaan kan hanya bersifat sementara. Jadi di waktu tidak ada penghargaan ya udah itu. Kalau motivasi intrinsik kan lahir dari dalam dirinya, memang tulus dari lahir dari dalam dirinya. Oke, keren Bu Win, keren Bu Win. Bu Sasa tadi mau ngendika apa Bu Sasa, yang mana ya Bu Sasa yang paling menarik Bu Sasa? Yang benar yang menurut pada dasarnya sama sih. Kalau di sini karena ini merasa adik-adiknya itu membutuhkan bantuan. Jadi empati yang mungkin lebih baik itu yang seperti ini. Jadi bukan karena ingin mencari bintang penghargaan, tapi memang kepedulian, empati itu yang lebih elegan saya kira. Elegan katanya. Keren. Terima kasih Bu Sasa. Keren Bu Sri, ASUSS elegan. Artinya betul. Terima kasih Bu Win dan Bu Sasa. Nah, ini betul sekali, betul Bapak Ibu. Kalau ini boleh saya katakan takut dimarahi artinya ada sesuatu nih dari luar. Boleh kita katakan itu motivasi eksternal gitu. Mendapat bintang juga dari luar. Berarti itu namanya motivasi eksternal. Yang ini enggak, karena dia tuh merasa ya ini adik-adikku nih kasihan nih. Dia tuh butuh bantuan, nanti belepotan gimana? Enggak jadi nih kan gitu. Artinya berasal dari diri. Keren. Jadi Bapak Ibu di sini sudah bisa membedakan antara motivasi. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama menghindari hukuman, merasa tidak nyaman. Yang kedua, mendapat penghargaan. Itu boleh enggak sih? Ya boleh gitu ya. Tetapi itu adalah motivasi eksternal. Nah, yang satunya ini Bapak Ibu yang dikatakan Bu Win tadi, motivasi intrinsik dari dalam, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mana nilai-nilainya? Nilai-nilainya ada di sini tadi Bapak Ibu. Boleh di profil pelajar Pancasila atau boleh di sini. Kalau di dalam modul PGP itu kan banyak sekali ya. Berarti ini tadi kan apa ya Bu, peduli ya Bu ya. Bu Sasa, belas kasih juga bisa ya. Peduli, belas kasih, terus apalagi baik hati, boleh. Apalagi ya, gotong royong juga boleh menurut saya gitu. Nah, ini keren banget. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, untuk membuat anak-anak punya motivasi yang terakhir tadi atau motivasi intrinsik, ada beberapa yang bisa kita lakukan. Nah, kalau tadi dikatakan hukuman, ini yang pertama. Kalau hukuman tuh kok kayaknya serem gitu ya. Di situ saya tidak perlu bacakan, di situ banyak gitu ya. Anak-anak tuh akan merasa tersakiti, merasa sakit, merasa bersalah, merasa malu mungkin gitu ya. Ada yang namanya identitasnya tuh sukses atau dia bisa menimbulkan motivasi intrinsik tadi. Namanya konsekuensi atau disiplin positif. Yang pertama itu konsekuensi. Konsekuensi kata kuncinya berbeda dengan hukuman adalah logis. Jadi kalau hukuman tuh nggak logis, konsekuensi itu logis. Ada anak yang terlambat sekolah, berangkat masuk sekolah. Kalau dia diberi konsekuensi misalnya gitu ya, udah namanya konsekuensi deh, kesepakatan dia itu kalau terlambat 5 menit berarti harus ngelilingi lapangan lari-lari 5 menit misalnya gitu. Itu enggak logis. Maka itu dikatakan dengan sebuah hukuman. Konsekuensi itu harus terjadi. Ketika dia terlambat 5 menit, berarti bagaimana dia bisa mempertanggungjawabkan kan gitu. Oh, dia akan menambah 5 menit. Tapi bedanya teman-teman yang lain, karena kemarin saya ketika melaksanakan restitusi Bapak Ibu, saya tanya anak-anaknya, yang ada yang terlambat, kebetulan ada yang terlambat, saya tanya, menurutmu ketika kamu terlambat, yang rugi itu siapa? Saya Bu, oke, kamu rugi. Menurutmu teman-temanmu rugi enggak? Oh, setelah saya pikirkan, mereka juga rugi Bu. Karena ketika saya masuk, mereka jadi rame, padahal tadi udah dengerin Bu Wulan. Dia sudah bekerja.
mereka harus menurunkan kursi. Mereka terganggu dengan datangan saya begitu. Nah, korban ketika dikonsekuensi itu nggak punya ganti. Ada yang baik nih Bapak Ibu di restitusi. Nah, jadi perbedaannya tuh di situ Bapak Ibu. Kalau di restitusi itu masalahnya terpecahkan, korbannya ada gantinya, pelakunya juga bisa bertanggung jawab. Maka tadi namanya win-win gitu. Dua-duanya menang. Nah, bagaimana restitusi itu? Restitusi ini adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka tuh bisa kembali kepada kelas mereka, kepada kelompok mereka itu dengan karakter yang lebih kuat. Kan katanya gitu. Nah, bagaimana caranya? Tadi yang sudah disinggung oleh Bu Nuryani, ada beberapa posisi kontrol Bapak Ibu. Guru ini kan bisa bukan mengontrol ya. Tadi kalau katanya Bu Nisem itu bisa mengasuh katanya Bu Sasa. Kalau tadi katanya Bu Nisem ini bisa membuat anak-anak ini menuntun mereka kan gitu. Kita bisa menempatkan diri kita dengan posisi kontrol yang berbeda-beda. Di sini ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, saya ingin tahu nih, Bu Eni, Bu Eni boleh nggak mengatakan yang terakhir ini Bu Eni? Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan tetapi dengan posisi sebagai penghukum. Bisa nggak Bu Eni? Gimana Bu Eni? Itu kalau penghukum tuh gimana itu Bu Eni? Silakan Bu Eni. Di mute, itu dipencet dulu Bu Eni. Ini sinyalnya kurang bagus ya Bunda. Ya, ada apa Bu Eni? Coba Bu Eni. Misalnya yang ini yang terakhir, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan memberikan hukuman. Oh, boleh begitu. Gimana Bu Eni? Oh, saya nggak begitu ngasih dari tadi. Oh, gini. Misalnya saya coba dulu ya. Saya ini akan menempatkan diri sebagai seorang penghukum. Saya akan begini nih, mengatakan ini. Hei, kamu terlambat toh. Kalau kamu tidak melakukannya, kamu tidak mau mengerjakan PR ini, saya akan membuat kamu mengelilingi lapangan 5 kali. Itu namanya penghukum Bapak Ibu. Apa yang saya lakukan? Saya menghardik gitu ya, menunjuk-nunjuk gitu. Terus katanya, hei kamu, itu kan menyakiti ya Bapak Ibu ya. Kamu tahu nggak ngerjain PR kan? Kalau kamu tidak melakukannya, nah kata-kata ini loh. Jadi sebenarnya setiap posisi kontrol itu akan berbeda untuk orang yang berbeda. Misalnya Bu Marni ini kan kayaknya halus gitu ya. Bu Anti juga lemah lembut. Bu Nisem apalagi gitu. Kan nggak mungkin kayak tadi saya tuh. Hey, itu kan nggak mungkin. Ini Bu Bulan. Ya, gimana yang Bu pas tuh yang ini. Oh, yang ini kayak gitu. Oke, kayak gitu Bu Eni. Ini beda kan, kelihatan berbeda. Nah, sekarang kalau pembuat rasa bersalah, gimana Bu Eni itu mengatakan ke Bu Eni, kamu sudah mengecewakan ibu bapak, itu mengecewakan ibu, itu gimana? Coba Bu Eni. Kamu sudah mengecewakan ibumu, udah dibayarin sekolah mahal-mahal, hasilnya seperti ini. Terus bagaimana? Kamu harus gimana? Masa kayak gini terus? Bu Marni ketawanya halus ya Bu Marni ya, tetapi itu menyakiti loh. Oh, udah sekolahin mahal-mahal gitu, kok kayak gini terus. Nah, beda. Nah, sekarang yang sebagai teman, monggo ini. Coba Bu Anti deh, ini kayaknya. Nanti pemantau Bu Marni. Monggo Bu Anti, coba Bu Anti, teman. Ya, baik. Kalau sebagai teman mungkin contohnya ini di sini. Ini contohnya anak pas apa saja boleh ini ya Bun ya? Boleh. Oke, biasanya kalau saya sama anak saya ini pas punya ini nilai yang agak jelek gitu, saya bilang, wow, ini temennya biasa ini dapat nilai sekian, temennya yang lain dapat berapa gitu. Oh, temennya yang lain itu ada yang lebih jelek Bu. Oke, tapi kan kalau bisa ini kan biar adik ini biar lebih bagus dari temennya. Dulu Ibu juga pernah dapat nilai jelek, tapi besok belajar lagi ya, supaya bisa lebih bagus nilainya. Seperti itu mungkin Ibu.
Baik. Wah ya. Jadi merasa setara gitu ya Bu, level gitu istilahnya. Iya. Bu Anti, sip Bu Anti. Oke, sekarang pemantau Bu Marni, coba Bu Marni, pemantau Bu Marni. Sepertinya saya memantau aja ini, Bu. Bu Marni loh, pemantau terus memantau aja loh. Oh, kayaknya Iya, saya pengen apa namanya? meresapi dari ibu-ibu yang lainnya dulu. Oke, boleh. Bu Nisem coba Bu Nisem Memberikan kesempatan untuk ibu-ibu. Iya. Terima kasih Bu Marni. Gimana Bu Nisem? Oh, Bu Sasa boleh. Bu Sasa terakhir di manajer Bu Sasa. Enggak Bu Nisem. Ini yang sebagai pemantau ya. Oke, kalau sebagai pemantau saya misalnya gini, kemarin sebenarnya saya juga sedang menangani kasus anak yang memang sudah kebangetan sekali. Dan itu kami kerjasama dengan BK sama wali kelasnya. Kemudian kami di situ sudah saya syuting, tapi nanti saya tidak membuat skenario pertanyaan-pertanyaan yang tapi muncul secara alamiah begitu. Sehingga ketika saya sebagai pemantau itu saya mengatakan begini, ini kan anaknya banyak sekali tugas yang belum diselesaikan untuk raport gitu ya. Kemudian saya bertanya, Nak, karena saya sebagai pemantau, coba kamu mata pelajaran apa saja yang belum kamu selesaikan? Tolong cerita yang jujur. Oh iya Bu, mata pelajaran fisika belum selesai, biologi, dan dia menyebutkan semuanya. Oke, menurutmu kalau seperti itu kesalahanmu di mana? Gitu. Terus ya saya tidak tepat waktu Bu. Saya kemarin ini banyak yang memang menunda-nunda begitu. Kalau dengan menunda-nunda seperti itu, efeknya gimana? Itu saya terus menggali terus. Ya seperti ini Bu, di akhir saya menumpuk-numpuk. Akhirnya bingung saya Bu membagi waktunya. Nah, ini kamu bisa mengadakan perubahan tidak? Dengan keadaan seperti ini, kira-kira kamu apa yang kamu rasakan? Ya kewawoken Bu. Kalau udah kewawoken, apa kamu akan ada perubahan di kedepannya? Ya saya akan berusaha Bu. Sekarang apa sih yang mempengaruhi kamu kok malas? Mempengaruhi kamu itu tidak tepat waktu gitu? Ya main Bu, nge-game Bu. Nah, akhirnya keluar semua. Ya. Nah, terus sebagai pelajar tuh kamu punya kewajiban apa? Ya belajar. Nge-game itu sih boleh, tapi harus ada jam-jam tertentu di mana kamu harus efektif waktunya menyelesaikan tugas A, B, C. Kemudian game itu mungkin di hari libur batasi 1 jam, 2 jam itu boleh, tidak ada yang melarang. Tapi kewajibanmu sebagai siswa harus dilaksanakan tepat waktu, tertib, disiplin. Bisa enggak kamu disiplin dan tertib waktu? Wah, perilaku itu. Kemudian ini Bu, saya kaitkan dengan ibadahmu bagaimana? Apakah kamu itu sholatnya tertib? Ternyata tidak. Apakah kamu bangun pagi melakukan sholat subuh dengan sesuai waktunya? Ternyata tidak. Sholatnya gimana? Masih bolong-bolong. Nah, kemudian saya masuk ke situ bahwa begitu ada korelasi perbandingan lurus antara ibadah dengan prestasi, dan itu saya kemudian masuk di situ dengan banyak pertanyaan terkait dengan ibadah, hubungan ibadah dengan prestasi, hubungan ibadah dengan perilaku sehari-hari. Seperti itu. Keren Bu Sasa. Wah, ini tadi kalau boleh saya katakan Bu Sasa ini sebenarnya udah agak-agak beda gitu ya antara pemantau sama manajer, itu hampir mirip, tetapi di pemantaunya itu kadang-kadang dikaitkan dengan kamu udah sholat belum, anu belum gitu ya Bu. Jadi diukur, dihitung. Keren Bu Sasa. Bagus. Terima kasih Bu Sasa. Jalan ini berarti ya restitusinya. Monggo silakan Bu Eni, gimana Bu Eni? Iya, tadi yang Bunda yang untuk membuat merasa bersalah itu kata kuncinya kayaknya belum saya sematkan. Jadi kamu tidak kasihan sama ibu, begitu. Ya, jadi agak melas-melas gimana gitu ya. Itu kan kata kuncinya tapi malah nggak diungkap. Ya seperti itu Bunda. Iya betul. Terima kasih Bu Eni ya. Kamu tuh melas gitu kalau di pembuat rasa bersalah, betul. Terima kasih Bu Eni, terima kasih Bu Sasa. Bapak Ibu,
tadi sudah dirangkum oleh Bu Sasa, sebenarnya pemantau dan manajer itu hampir mirip kalau Bapak Ibu boleh lihat di situ. Dua-duanya mengajukan pertanyaan. Dua-duanya mengajukan pertanyaan. Di pemantau itu mengajukan pertanyaan, manajer juga mengajukan pertanyaan. Bedanya di pemantau ini akan punya panduannya. Gitu. Ada panduannya. Istilahnya kalau ini ada lembar observasinya, ada lembar checklistnya gitu. Nah, ini di pemantau. Sedangkan di manajer bagaimana? Itu akan dikaitkan dengan apa yang mereka percaya. Nilai-nilai kebajikan apa sih yang mereka percaya. Oleh karena itu muncul yang namanya keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, saya izin berbagi sedikit tentang bagaimana yang sudah dijelaskan Bu Sasa tadi, yaitu namanya segitiga restitusi. Di bagian bawah, bagian dasar adalah menstabilkan identitas. Ya, wajar kok ngantuk tuh, wajar kok terlambat itu, wajar kok nggak ngerjain tugas, kamu wajar kok kecapean. Setiap orang tuh pasti punya salah, pernah gitu. Lalu ada validasi tindakan. Mana yang kamu menurutmu yang sudah kamu laksanakan dengan baik? Mana yang kamu menurutmu tidak kamu lakukan dengan baik? Lalu dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai keyakinan yang mereka miliki. Nah, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu. Untuk sebagai kita membuat segitiga restitusi yang baik, kalau tadi itu Bu Sasa menimbulkan pertanyaan, bertanya gitu, menanya kepada anaknya. Artinya yang harus kita lakukan adalah mendengar. Nah, pertanyaannya cuma satu. Apakah kita sudah menjadi pendengar yang baik? Apakah kita sudah menjadi pendengar yang baik? Karena ternyata mendengar itu ada 3 tingkatan. Level yang pertama, itu namanya menyimak internal. Mendengar, tapi fokus kita bukan ke anaknya, bukan ke orang yang kita ajak ngobrol, tetapi kepada diri kita. Oh, nah aku ya iso nek meng koyo ngono kuwi. Iya, meng koyo ngono aku juga bisa. Nah itu Bapak Ibu. Ini level yang pertama. Pernah nggak mengalami begitu? Diajak ngobrol gitu sama orang tapi lah meng koyo ngono aku ya iso melakukannya gitu. Pernah nggak? Bapak Ibu, pernah kan? Nah, itu namanya ternyata Bapak Ibu itu namanya menyimak internal. Atau kita menyimak ke anak, tanya sebenarnya. Tanya, jadi kita tuh sudah menimbulkan di posisi kontrol yang manajer, sebenarnya kita sudah bertanya. Tetapi menyimak kita, mendengar kita tuh masih internal. Jadi misalnya nanya, apa sebenarnya nak yang tadi terjadi kok kamu terlambat? Dan nanya kan bagus itu nanya, udah bagus, nggak cuma kok kamu tadi terlambat gimana? Ayo gimana? Kamu nggak kasihan? Tadi bulan udah kan gitu beda. Apa yang terjadi tadi kok kamu bisa terlambat? Tetapi kita menyimak internal. Bagaimana itu menyimak internal? Berarti gini, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita tuh udah tahu kita. Mesti mau ngomong. Tadi malam mesti nonton Piala Dunia tuh, kan gitu. Wah, tahu aku juga nonton, kan gitu. Jadi fokusnya adalah ke diri kita. Jadi fokusnya ke diri kita, Bapak Ibu. Jadi menyimak internal ini sudah ada suuzon dulu di sini nih. Sudah mengkaitkan dengan diri kita sendiri. Itu namanya menyimak internal. Level yang kedua, namanya menyimak dengan berfokus. Fokusnya itu sudah kita geserkan nih. Sudah ke orang kita, ke anak kita gitu kan. Kita sudah memahami kata-katanya, sudah menangkap, oh kok dia sudah mimpi-mimpi gitu, terlambat. Kita ajak ngobrol, apa Thomas? Iya terlambat tuh nggak apa-apa. Dia udah mimpi-mimpi duluan tuh. Berarti kita sudah muncul tuh empati pada anak gitu. Gitu kan? Kita sudah mulai melihat ini. Oh anak ini sebenarnya mau minta maaf nih karena dia terlambat. Dia menyadari nih kesalahannya. Ini namanya menyimak dengan berfokus. Itu udah level 2, sudah bagus. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini itu sudah di level 2, sudah nggak lagi di level 1. Orang nggak pernah lagi kalau dengerin orang tuh main kayak gitu. Gitu kan nggak mungkin ya Bu Hanti ya. Sudah enggak kayaknya. Nah, padahal sebenarnya yang paling baik adalah di level 3 Bapak Ibu. Saya juga sedang belajar untuk sampai ke level 3. Level 3 ini adalah menyimak secara global. Bagaimana Bapak Ibu menyimak secara global? Ini perlu dimiliki oleh seorang manajer. Jadi kalau kita kaitkan dengan posisi kontrol ini yang manajer, dia harus punya level 3 Bapak Ibu. Menyimak secara global. Bagaimana menyimak secara global itu?
kita bisa melampaui tidak cuman emosi yang terlihat di dalam wajahnya, tidak cuman kata-katanya, tapi kita bisa menggunakan intuisi kita. Ini kayaknya ya, disambungkan gitu. Kalau lihat dari wajahnya, ini sepertinya tadi terlambat, ini ada sesuatu nih yang sedang terjadi di dalam rumahnya. Kita bisa menjadi seorang manajer yang baik ketika kita punya level 3, yaitu menyimak secara global. Kita sudah melampaui tidak cuma membaca karakteristik wajahnya, tidak cuma mendengar intonasi suaranya, tetapi kita menggunakan intuisi kita, menggunakan yang lebih dalam daripada empati. Dikaitkan dengan beberapa yang kita tahu, informasi yang kita tahu tentang anak itu. Misalnya, kita tahu anak itu misalnya tidak tumbuh di keluarga itu dengan bapak ibu yang lengkap. Gitu. Terus dia terlambat. Kan kita nggak mungkin bapak ibu terus tiba-tiba, wah kamu kan nggak mungkin. Kita dengarkan dia. Mungkin dia biasa saja, dia tidak menangis, dia tidak apa-apa karena mungkin memang dia seperti itu. Tapi kita bisa tahu, oh ini jangan-jangan kan begitu. Pertanyaan kita akan mengalir dari situ, dari intuisi-intuisi. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai ke level 3, menyimak secara global untuk menjadi seorang manajer yang baik? Kita butuh ini, Bapak Ibu. Butuh 5 kemampuan. Mohon maaf kecil-kecil ya, boleh dibesarkan sendiri nanti. Yang pertama, mendengar. Apakah Bapak Ibu sudah menjadi pendengar yang baik? Seorang manajer itu munculkan pertanyaan tuh harus mendengar jawaban mereka. Apakah jenengan itu sudah mendengarnya itu dengan baik? Jadi tidak cuman membandingkan dengan saya. Tidak, nah iki tak rungokke itu ada nggak manfaatnya buat saya? Itu masih level 1 Bapak Ibu. Kalau sudah tahu, ini kayaknya Bu Eni lapar deh ini. Nah, dari nada suaranya, itu namanya level 2. Menyimak dengan berfokus. Tapi kalau saya katakan, ini kayaknya Bu Eni itu begitu bukan karena lapar, tapi kayak ini sedang puasa ini. Karena saya sudah tahu nih kalau hari Senin dari puasa. Intuisinya yang jalan. Bukan hanya menyemak secara internal. Level 2 boleh Bapak Ibu, boleh dilakukan. Yang nggak boleh itu yang level 1 tadi. Yang kedua, kita harus punya rasa ingin tahu. Oleh karena itu seorang manajer itu harus bisa menggali. Kalau tadi katakan, tadi ada yang muncul tuh kata menggali. Kita harus menggali, bukan menjawab atau memberikan jawaban, bukan. Tetapi kita menggali apa sebenarnya yang mereka butuhkan. Lalu yang ketiga, kita sadar bahwa motivasi itu berasal dari anak itu. Yang keempat, menggunakan berbagai macam informasi yang ada di sekeliling kita untuk membantu kita memahami anak itu. Itu tadi Bapak Ibu yang saya katakan. Oh saya tahu anak ini tuh tumbuhnya begini, lingkungannya seperti ini. Itu di nomor 4. Intuisi. Intuisi ini pasti dimiliki oleh Bapak Ibu, itu pasti punya. Saya boleh katakan Bapak Ibu yang hadir di sini itu pasti kenal sama anak-anaknya. Nggak mungkin nggak kenal. Tidak mungkin betul kenal, nggak betul Bu Bon. Pasti kenal. Bu Dewi pasti kenal. Pasti kenal Bu Nisem, setiap gurunya tahu semuanya. Intuisi, Bu guru ini begini, anak ini begini, Pak guru itu begitu, pasti tahu. Itu namanya intuisi. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu, seorang manajer ini harusnya membantu anak itu untuk belajar dari kesalahannya. Nah, jadi salah itu sebagai proses menuju benar. Kadang-kadang kita berhenti, kamu tuh salah, harus saya perbaiki. Kan begitu. Padahal itu tidak. Salah, ya nggak apa-apa. Oke, ayo kita lihat salahnya, bagaimana cara kita untuk memperbaikinya. Itu yang harus dilakukan. Terakhir ini Bapak Ibu, bagaimana cara kita untuk menjadi seorang manajer yang baik, untuk membuat punya 5 kemampuan ini. 5 kemampuan ini akan muncul ketika Bapak Ibu bisa membuat yang namanya pertanyaan berdaya. Karena seorang manajer itu membuat anak-anak yang ditanya ini menjadi anak-anak yang berdaya. Tadi dia terlambat, besok dia akan tidak terlambat dengan, terputus-putus Bu. Putus-putus suara saya Ibu.
Karena di sini hujan Bu Nisem, mohon maaf ya. Saya ulangi lagi. Boten, Di Bu. sini jelas, Oh Bunda. iya, alhamdulillah. jelas. Ya, karena hujan Bu, mohon maaf. Saya ulangi lagi. Nah, jadi bagaimana kita menjadi seorang manajer yang baik? Kita butuh 5 kemampuan ini, Bapak Ibu. 5 kemampuan ini bisa muncul ketika kita bisa membuat namanya pertanyaan berdaya. Grow model, pertanyaan yang membuat anak-anak itu berdaya. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba nih, bagaimana membuat pertanyaan yang berdaya di dalam segitiga restitusi. Jadi tidak sekedar yang ada di sini Bapak Ibu. Nah ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu adakah cara yang bisa lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan gitu. Kamu tentu punya alasan. Kita akan buat pertanyaan kita ini menjadi pertanyaan yang berdaya. Pertanyaan yang membuat anak-anak itu punya daya untuk menimbulkan sesuatu yang baik di dirinya. Pertama gitu ya, grow-nya ini ada jadi goal-nya. Ditanya terlebih dahulu, setelah tadi distabilkan identitasnya, sebenarnya apa sih yang ingin kamu capai? Kamu tuh datang ke sekolah, jadi ditanya dulu dari tujuannya. Karena setiap orang tadi punya tujuan yang berbeda. Pasti punya tujuan sebuah perilaku itu. Saya tadi tuliskan di sini Bapak Ibu. Di sini. Nah ini. Nah, semua perilaku itu punya tujuan. Itu. Jadi setiap ketika kita ingin bertanya kepada anak-anak kita dalam segitiga restitusi, kita akan lebih baik bertanya terlebih dahulu setelah distabilkan identitasnya, kita bertanya, sebenarnya apa toh? Yang ingin kamu capai itu apa toh, Nak? Dengan berangkat ke sekolah, dengan mengikuti pelajaran itu apa? Lalu setelah itu kamu, Bapak Ibu bisa bertanya, situasi apa toh, realitinya itu apa? Realitasnya itu apa yang kamu lakukan? Lah menurutmu sekarang bagaimana kamu ingin punya tujuan itu, apa yang sudah kamu lakukan? Bagaimana toh situasimu saat ini? Tujuan itu tuh sudah seberapa dekat sih dengan kamu kan begitu? Kalau kamu terlambat itu sudah semakin dekat apa semakin jauh nih realitasnya? Nah itu option. Menanyakan di validasi tindakan tadi. Apa yang bisa kamu lakukan agar situasimu sekarang itu mendukung tujuanmu kan gitu. Jadi anak tuh berpikir, anak-anak SD, anak-anak TK bisa nggak Bu Win? Bisa. Saya pernah coba dan berhasil Bu Andi. Anak SD bisa. Pada waktu saya mengajar kelas 1 tuh pernah saya tanyakan. Jadi tujuannya dulu, kamu pingin apa toh? Aku tuh pingin bisa baca Bu. Oke. Sekarang posisimu bagaimana? Aku tuh huruf aja belum hafal Bu, kan begitu. Nah sekarang apa yang bisa kamu lakukan? Aku kayak mau belajar baca deh. Itu kok temanku bisa ya? Aku bisa nggak ya Bu? Minta bantuan temanku itu ngajarin. Gitu. Anak-anak kelas 1 bisa loh Bu. Nah yang terakhir will wrap up-nya, jadi dibungkus gitu. Nah sekarang apa nih yang akan kamu lakukan? Kamu sudah pingin begitu, apa yang option itu tadi? Apa yang bisa kamu pilih nih? Itu sesuai dengan keyakinan kelas tadi. Sesuaikan dengan keyakinan kelas. Option yang kamu aturkan tadi, optionnya adalah dari mereka, bukan dari Bapak Ibu. Biarkan mereka berpikir, oh aku bisa baca buku, aku bisa beli buku, aku bisa, nah begitu kan. Nah sekarang apa yang paling mungkin kamu lakukan, yang sesuai dengan kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita. Itu apa yang ingin dilakukan. Nah pertanyaan-pertanyaan berdaya inilah sebenarnya yang ingin ada di dalam praktek segitiga restitusi. Nah, kalau nanti Bapak Ibu di dalam aksi nyatanya akan menimbulkan ini, boleh nih Bapak Ibu. Bagaimana membuat anak-anak ini berdaya. Nah, sampai ini sudah selesai. Slide terakhir saya Bapak Ibu, sudah matur nuwun. Kalau boleh saya tutup. Kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? Kalau bukan kita yang menuntun anak bangsa, mau siapa lagi? Jadi saya percaya Bapak Ibu di sini pasti akan bisa untuk menuntun anak-anaknya menjadi anak-anak yang luar biasa. Saya ingin sedikit berbagi sedikit Bapak Ibu sebelum saya buka untuk sesi tanya jawab nanti. Oke. Di sini Bapak Ibu
Nah, terdengar nggak ya? Masih muter. Ini ada sebuah video, nggak keputar ya? Tidak terputar. Oke. Oke, ini sedikit cerita Bapak Ibu dari sini saja. Ini sebuah cerita tentang praktek yang sudah saya lakukan. Oke. Oh, tidak bisa tayang. Sinyalnya ternyata di sini. Mungkin tadi Bu Nisem nggak bisa dengar suara saya dengan jelas karena sinyal di sini memang sedang tidak baik. Baik Bapak Ibu, nanti kalau sudah agak baik saya putarkan. Monggo silakan Bapak Ibu, adakah yang ingin mungkin menguatkan gitu, saling menguatkan atau ingin beri apa ya tanggapan? Monggo silakan. Adakah? Tadi monggo. Pingin apa gitu? Silakan. Oh, Bu Pur, monggo silakan Bu Pur. Apa Bu Pur? Ya. Terima kasih Bu Wulan. Ini tadi terkait dengan apa beberapa pernyataan. Kalau menurut saya kok seperti ini Jadi misalnya sama kata-katanya, tapi beda penyampaiannya nanti beda. Seperti itu. Jadi kita sebagai guru mungkin harus pandai-pandainya kita dalam menyampaikan istilahnya tidak membuat anak itu kayak tersakiti atau gimana gitu. Benar. Betul Bu Pur, betul Bu Pur. Saya setuju Bu Pur. Iya Bu Pur. Kata-katanya sama, tetapi mungkin jadi berbeda penerimaannya karena diucapkan dengan berbeda. Matur nuwun Bu Pur. Karena itu setiap guru itu kan dalang ya Bu Anti ya, kita tuh dalang gitu, harus bisa ngontrol diri kita gitu. Oke, Bu Ratri silakan Bu Ratri, mimik wajah intonasi betul Bu Ratri, monggo silakan Bu Ratri. Bu Ratri bagaimana, sudah sehat Ibu? Bapak Ibu, Bu Ratri ini sedang sakit, gimana Bu Ratri? Iya tadi itu ada di rumah sakit. Iya, gimana Bu Ratri, udah enakan kah? Iya Bu, terima kasih ya. Mohon maaf ini agak sedikit harus istirahat, tapi tetap semangat kok ini. Luar biasa. Gimana Bu? Bu, ya. Saya itu kan yang masih bingung membedakan antaranya penghukum dan penuntun. Kalau pada anak-anak yang ABK, khususnya di kelas saya itu anak-anak ABK-nya itu yang hiperaktif semua, dan mereka itu dilus mboten saged, dikasar lebih, dan dia sudah bisa berakting. Mereka itu sudah bisa berakting. Kalau pas dialus dia sok nangis, sok lembut gitu, titan lembut tuh. Tapi nanti setelah selesai, ya sudah mulai lagi kayak gitu. Nah, saya sebagai peran di sini untuk melaksanakan segitiga itu, saya baiknya di mana ya? Karena memang anaknya itu seperti itu. Jadi dia memang hiperaktif semua dan gangguan pada controlling dia emosi. Dia memang emosinya, kalau asesmennya itu memang emosinya tinggi. Dia bisa halus, bisa. Tetapi kalau dikasar, makin melawan. Nah itu antaranya mau memilih perannya itu, kira-kira milih yang mana? Gitu Bu. Terima kasih. Pertanyaan menarik Bu Ratri. Wah, ini ada khusus gitu ya. Dia punya berkebutuhan khusus. Oke. Penuntun dan penghukum gitu ya Bu Ratri ya. Oke, Bapak Ibu yang lain, monggo adakah yang mau menjawab nih tempatnya Bu Ratri? Gimana ya? Gitu. Kita seperti apa ya? Karena itu kalau saya penekanan saya begini Bu Ratri. 5 posisi kontrol itu tidak harus selalu di manajer kalau menurut saya. Manajer itu adalah yang bisa ngontrol diri kita, gitu. Karena kita berada kita percaya bahwa yang bisa ngontrol kita tuh hanya bisa ngontrol diri kita sendiri. Ketika kita tadi melihat tentang level dalam mendengar, berarti sebenarnya Bu Ratri ini ingin berada di level 3. Bagaimana intuisi itu bekerja saat kita melakukan posisi kontrol.
Jadi penghukum, jadi pemantau, jadi pembuat rasa bersalah. Lah kalau anaknya memang tidak bisa, kan kalau tadi katanya Bu Datri begitu ya, punya kebutuhan khusus. Artinya ada intuisi yang jalan. Di level 3 atau namanya di, kalau kita boleh katakan tuh di grow model tadi buat Bu Datri, itu tidak masalah. Kalau dikatanya Bu Pur, intonasi, mimik wajah Bu Sasa tadi mengatakan, kata-katanya sama, tetapi itu bisa beda. Mungkin Bu Datri bisa membuat seperti itu. Kata-katanya sama, Bu Datri, betul. Kata-katanya sama, tetapi berbeda gitu. Karena subjeknya berbeda juga. Anaknya ini berbeda. Yang harus kita beri pertanyaan ini berbeda. Begitu Bu Datri. Jadi boleh enggak kalau kita dengan anak-anak seperti itu tuh kita sedikit memaksa. Mungkin tadi kalau saya boleh katakan begitu ya Bu Datri ya, agak maksa gitu. Ya enggak apa-apa karena memang anaknya ini punya kebutuhan begitu. Kebutuhan dasarnya tadi itu begitu. Dia ada sesuatu nih yang harus saya penuhi. Jadi enggak masalah Bu Datri. Boleh. Dan itu memang menurut saya sebuah ini ya Bapak Ibu ya. Intuisi seorang guru itu berjalan ketika hal-hal seperti itu. Kita akan lihat nih anak ini butuh apa. Mereka butuh apa dari kita. Posisi apa yang harusnya saya lakukan untuk anak-anak yang seperti ini. Begitu Bu Datri, jadi nggak masalah. Gitu ya Bu Datri. Wah Bu Datri itu sampai pakai oksigen loh. Ya beginilah Ibu, pulang dari Jakarta ternyata langsung pindah hotel di sini. Ya, pokoknya sehat-sehat, pokoknya Bu Datri tetap sehat. Cepat sehat. Ya, ya Allah, tetap semangat yang luar biasa. Oke, Semangat Mbak Ratri, sip. Tidak masalah Bu Datri, semuanya pasti bisa. Sehat. Iya Bu Eni, iya. Monggo Bu Eni, silakan Bu Eni. Iya, oke Bunda. Ini terima kasih waktunya. Ini menyangkut dengan yang mimik wajah sama ini tadi nggih intonasi ya. Nah, misalnya kita menemui di TK terutama nggih saya yang tangani itu kan TK. Misalnya ketika melihat anak yang terlambat atau kan mungkin secara kasarnya mereka melakukan suatu hal yang tidak baik. Nah, begitu. Bagaimana? Iya. Bisa didengarkan, Bunda? Iya. Bisa Bu, bisa. Oh iya, nggih. Nah, mereka melakukan kesalahan seperti halnya yang kemarin kita lakukan praktek itu. Kan benar-benar mereka melakukan kesalahan. Dan tadi yang kita amati di sini kan tentang penyampaian sama intonasinya. Sedangkan mereka berbuat salah. Terus ketika di TK itu kan anaknya seperti itu, nggih. Maksudnya kalau kita agak kaku juga nggak bisa, tapi kalau kita tuh pakai banyakan senyum, apakah mereka juga paham dengan yang kesalahan itu tadi? Sebenarnya seperti itu. Saya kan bingung juga untuk penyampaian. Sedangkan saya kan orangnya guyang-guyu terus, jadi kan saya mau serius sampai itu syutingnya 10 kali juga kayak gitu hasilnya itu tetap banyak tertawanya. Padahal kan saya tuh bener apa salah sih begitu dengan diri saya sendiri untuk penyampaiannya itu loh Bunda, karena melihat anak-anak kan saya udah lucu dulu gitu loh, walaupun dia berbuat salah itu dengan jawabannya tuh udah lucu, ada yang malah mau ikut arisan maknya juga ada, ya sudah lah biarkan saja mengalir. Nah sikap saya itu yang benar harus bagaimana Bunda untuk menghadapi seperti itu kan, misalnya kayak teman tadi kalau orang yang SMA atau apa kan tetap bisa, mereka udah paham bahwa dia salah walaupun kita menerapkannya teman halus lembut bersahabat, tapi kalau TK kan mereka yang diterima kan realnya gitu, penampakannya. Saya salah kok ibu guru kok nanggepinnya kok masih ramah, masih apa gitu. Yang benar itu bagaimana untuk diri saya sendiri. Terima kasih. Ya, ini menarik ini. Ini saya nggak mau jawab dulu karena yang ngacung setelah ini tuh guru-guru TK, ya kan? Bu Anti sama Bu Win. Nah, Bu Anti dan Bu Win, gimana itu Bu Anti dan Bu Win kan udah kenal banget tuh. Bu Win itu suka senyum-senyum tuh, terus gimana ini? Boleh enggak kalau kita melakukan restitusi dengan anak, terus kita tuh, tapi karena bawaannya Bu Eni itu memang senyum-senyum, murah senyum gitu, gimana ini? Terima kasih Bu Eni. Ya. Bu Eni, silakan Bu Eni. Ya, terima kasih Bu Bulan. Saya tuh namanya nanti ini menjawab apa malah saya ganti bertanya ya Bu? Monggo, terkait Bu Eni tadi. Bebas Kak, bebas. Memang guru TK itu harus senyum-senyum ya Bu Bulan. Ya. Karena kalau
kesannya itu sangar itu kayaknya nggak pantas jadi guru TK ya. Ini Bulan terkait untuk penghukum tadi, karena saya itu kan belajarnya di TK. Dan ini gimana, pripun kalau kita itu misalnya agak gertak sedikit aja memang karena anaknya itu terlalu over hiperaktif. Nah itu terus wadul kali bapak ibu di rumah. Nah itu kadang itu orang tuanya itu nggak terima gitu loh Bu Wulan. Terus kita itu kadang dikaitkan dengan apa itu aturan pasal apa Bu? Kekerasan itu. Hak asasi. Nah itu terus Kekerasan kepada anak. Niku wow. Jadi saya itu ini namanya menjawab apa malah gantian bertanya ya? Ini semakin kompleks. Kalau Bu Eni tadi itu kalau saya mohon pencerahannya Bulan. Senyum-senyum, tapi Bu Win, kalau saya tuh agak sedikit keras tuh boleh enggak gitu ya Bu Win ya? Nanti takutnya gimana. Soalnya anak kalau TK itu kan terus diputar wadul ngapain lo? Misalnya kita itu pengen apa misalkan makanya harus dihabisin nggih, makanya ndak makanya terus wadul. Ulah nek ya ora entek tenan. Upaya dipaksa bocah harus sarapan ngoten niku to Bu. Lah dadine gurune niku rak judet to. Ngoten niku. Tapi yang lain monggo. Nggih, matur nuwun Bu Win. Nah ini dua dan saling melengkapi. Monggo silakan Bu Anti, matur nuwun Bu Win. Monggo Bu Anti. Terakhir Baik, terima kasih Bu. Mungkin saya yang masih anyar terkait Bu Win ya. Itu kalau biasanya untuk saya sendiri itu sebelum waktu semesteran itu masuk, itu saya kan mengadakan rapat dulu. Rapat ke wali murid. Lah di situ biasanya saya begini kepada wali murid. Saya mengatakan kepada wali murid sebelumnya saya mohon maaf ya Bapak Ibu jikalau pas ada pembelajaran itu nanti ibu guru itu agak sedikit keras sama anak-anak itu kami mohon maaf karena di sini tugas ibu guru itu tidak hanya mengajar tapi juga mendidik. Nah, mendidik di sini kalau kami berkata keras itu bukan berarti kok kami nggak suka ataupun kami marah, tetapi itu demi untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin dirasa kami itu kurang tepat yang dilakukan oleh anak-anak seperti itu. Jadi kami seperti mengadakan kesepakatan kepada wali murid seperti itu Bu. Ya, terus mungkin bisa dipraktekkan untuk Bu Win. Jadi wali murid itu dikasih pengertian dulu. Jadi sebelum kita melangkah itu kita memberikan ini pengertian dulu kepada wali murid. Jadi soalnya itu ya memang sempat kalau di sekolah itu pasti juga terjadi nanti anak yang berlari-lari namanya juga manusia, tapi itu pasti ada rasa emosi itu kan kadang memang ada. Nah, nanti setelah kita ada kesepakatan dengan wali murid, pasti di situ wali murid seperti kan kemarin sudah dikatakan sama Bu Guru. Nanti wali murid juga akan paham seperti itu yang sudah kami lakukan di sekolah saya begitu ya Bu Win. Kemudian untuk yang Bu Eni, Bu Eni ini kan kalau hampir sama, kalau saya itu juga nggak bisa serius orangnya, nggak jalan-jalan juga serius. Tapi di sini biasanya ya nggak apa-apa. Kita bilangnya kepada anak itu karena kan kalau di sekolah itu kita sebagai seorang guru juga banyaknya sebagai seorang teman ya. Nah di situ kita bagaimana cara menerapkan biar anak itu tahu kalau itu adalah salah dan tidak boleh dilakukan lagi dengan cara ya nggak harus dengan wajah yang medeni karena Bu Eni itu kalau wajah medeni itu pasti nggak bisa wajahnya seperti itu pasti nggak bisa ya kan. Nah jadi mungkin Bu Eni bisa misalnya ada anak yang terlambat kan seperti itu kita sudah punya segitiga restitusi itu kalau tetapi kan boleh juga itu tapi kalau terlambat itu kan kita memberikan seperti ini kalau biasanya saya berikan contoh kalau terlambat terus setiap hari terlambat kan nanti teman-temannya itu kan sudah mengerjakan tugas nanti sudah selesai nanti kan Mas Andi sendiri belum selesai jadi yang lain sudah mengerjakan 3 selesai Mas Andi kan belum jadi nilainya kan nanti cuma bintang 2
Mungkin bisa seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Win. Karena nggak Bu. boleh kasih bintang, Bu Wit. Betul Iya, sekali. tapi memang Iya sih. untuk apa ya? Untuk di sisi lain itu saya tetap masih pemakai yang kayak gitu untuk memberikan semangat juga kepada anak-anak. Betul. Itu wajar, Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kita akan benahi sedikit demi sedikit. Kalau boleh saya Gurunya jawab. perlu direstitusi tuh Bunda. Bu Eni, setiap orang tuh punya karakter masing-masing. Bu Eni yang tahu diri Bu Eni yang bisa bawa diri Bu Eni. Bu Eni mau nanya anak dengan yang salah itu dengan senyum-senyum, menurut saya juga nggak salah. Karena Bu Eni yang tahu. Saya yakin kok Bu Eni itu juga bisa serius ketika memang anak itu memang butuh serius gitu. Itu menurut saya Bu Eni. Jadi karakter orang mimik wajah ini nggak apa-apa, karena itu memang berbeda. Seperti tadi saya katakan, Bu Pur tadi mengatakan, mungkin satu kata yang sama ketika diucapkan oleh orang berbeda dengan cara yang berbeda, dengan karakter yang berbeda akan menjadi berbeda juga. Itu nggak masalah. Karena Bu Eni, kalau saya bilang itu nggak boleh, anak-anaknya Bu Eni sudah terbiasa seperti itu, jadi nggak apa-apa. Itu boleh Bu Eni. Bu Win juga sama sebenarnya. Yang tahu anak-anaknya itu adalah Bu Win dan Bu Eni dan Bu Ati dan Bapak Ibu yang ada di sini semua. Jadi nggak ada yang salah. Karena Bapak Ibu yang tahu diri Bapak Ibu dan yang tahu sekelilingnya. Intuisi tadi berjalan Bu Eni. Nggak mungkin kok Bu Eni itu ada misalnya ada anak yang ketahuan anak TK gitu. Misalnya Ibu pamit-pamit gitu. Ada anak TK yang ketahuan ngerokok gitu Bu Eni. Kan nggak mungkin juga Bu Eni bilang gitu sambil senyum-senyum, kan juga nggak mungkin kan Bu Eni kan. Ada sesuatu gitu. Jadi ada pelevelan tadi tuh, makanya mendengar itu pun juga ada levelnya. Bagaimana nih kita mendengar yang baik? Tadi ada yang mendengar level 3, mendengar secara global. Bagaimana kita menggunakan intuisi, menggunakan feeling istilahnya Ibu untuk membuat pertanyaan ini menjadi berdaya buat mereka. Begitu Bu Eni, Bu Win, Bapak Ibu yang lainnya, terima kasih sekali. Ini sudah mau ya makan siang karena saya tidak menyediakan nasi box di sini. Tapi saya lempar ya. Saya ingin Bu Mulan boleh bertanya. Siapa ini Bu? Oh Bu Sasa. Saya ini ya Bu, tentang DK itu kan kita harus membuat skenario yang rigid sebagai kelima pengontrol, kemudian proses segitiga restitusinya itu atau bagaimana? Ataukah dari kasus yang ada kemudian kita mengalir saja Ibu? Atau harus dengan skenario? Baik. Begini, yang saya lakukan itu saya mengalir saja, hanya memang saya di benak itu sudah ada berbagai pertanyaan yang itu sudah mengarah ke hal-hal itu, karena kalau dengan skenario itu nanti sepertinya tidak menjadi alamiah begitu. Bagaimana Ibu? Betul. Iya, betul Bu. Skenarionya di belakang kayaknya Bunda kemarin. Iya Bu. Ya. Jadi ini Bu Sasa, begini Bu Sasa, mengalir saja. Saya izin berbagi sedikit ini yang lakukan Bapak Ibu. Karena saya juga sama dengan Bapak Ibu. Nah ini sedikit ya Bapak Ibu ya, sedikit ini. Guru penggerak. Di modul 1.4 ini tentang budaya positif. Aksi nyata saya berjudul Keyakinan Kelas untuk membangun ekosistem kelas yang positif. Nah, oke, saya tutup ya Bu. Nah, itu tadi sedikit Bu Sasa, mungkin bisa jadi gambaran. Jadi gini Bu Sasa, tetap mengalir aja. Sama seperti tadi. Jadi mungkin Bu Sasa nanti bisa beri dulu latar belakangnya. Gitu kan Bu Sasa, lalu mana lini masanya, dan itu mengalir. Jadi misalnya sih ada keyakinan kelas di situ boleh
Kalau di tempat saya ini ada keyakinan kelas sama restitusi itu boleh. Bu Sasa mau berfokus, ternyata setelah saya lihat latar belakang ini, sekolah saya seperti ini, oh ternyata ini yang saya butuhkan adalah posisi kontrol, boleh. Begitu Bu Sasa. Jadi tidak masalah. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, betul. Oke, Bapak Ibu terakhir nih untuk menutup belajar tanpa refleksi itu sia-sia, gitu kan? Refleksi tanpa belajar itu berbahaya. Monggo silahkan Bapak Ibu, di situ saya sudah bagikan link Mentimeter. Monggo silahkan dibuka, begitu saya izin untuk berbagi. Oke, monggo silahkan. Apa yang paling menarik bagi saya hari ini? Monggo silahkan Bapak Ibu. Bisa dibuka nggak Bapak Ibu? Bisa nggih? Tukar pendapat, wah, seru ini tukar pendapat. Saya juga sependapat. Saya dapat pendapat yang nantinya bisa saya bawa ke kelas saya, gitu. Terima kasih sekali. Diskusi, ya, saya juga menarik ini Bapak Ibu. Diskusi hari ini menarik sekali. Monggo silakan ada lagi. Bisa berbagi pendapat, keren. Ada lagi Bapak Ibu. Wah, tambah ya benar. Tambah teman, bisa berbagi ilmu. Terima kasih, tambah teman baru, betul sekali. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Saya matur nuwun, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita bicarakan mungkin selama 1,5 jam ini bisa menjadi salah satu insight baru gitu ya, pengalaman baru. Bagaimana nantinya Bapak Ibu akan menempuh perjalanan di Guru Penggerak, bagaimana Bapak Ibu yang belum ada di Guru Penggerak ini akan semakin penasaran gitu, ingin masuk ke dalam Guru Penggerak begitu. Terima kasih Bapak Ibu, tadi kita sudah mulai, kita akan tutup, akhiri dengan berdoa bersama-sama. Mari kita tutup acara siang hari ini kita dengan berdoa, dengan membaca, melafalkan bersama bagi yang beragama Muslim, bagi yang lain. Alhamdulillah. Kesehatan boleh berfoto bersama Bapak Ibu. Saya matur nuwun. 1, 2. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih Bulan. Terima kasih Bulan. Terima kasih Bunda dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.